Pemilik brand mewah Louis Vuitton, Bernard Arnault, kini adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Mengutip dari majalah Forbes, kekayaan bersih Bernard Arnault kini mencapai 207 miliar US dollar atau setara dengan 3.259 triliun rupiah. Dan itu menjadikan dia adalah orang terkaya di era modern saat ini. Namun tahukah kalian bahwa orang terkaya sepanjang masa itu dipegang oleh Mansa Musa? Ia adalah seorang raja kerajaan Mali, penguasa Afrika Barat di abad ke-14. Nah, raja ini itu sangat dermawan dan sering sedekah. Namun, ada satu cerita di mana ia bersedekah, tapi sedekah yang ia berikan itu menjadi suatu bukan keberkahan tapi kegagalan, karena sedekah dia itu menjadikan sebuah negara perekonomiannya menjadi hancur gitu. Nah, satu kata yang bisa mengutarakan si Mansa Musa ini adalah kekayaannya itu di luar nalar. Menurut para sejarawan, kekayaan Mansa Musa itu mencapai 5,72 kuadriliun rupiah. Atau bahkan beberapa sejarawan bilang kalau kekayaannya itu tidak bisa dinominalkan ke dalam jumlah uang, karena memang kekayaannya tidak terbatas. Nah, hari ini akan kita kupas di sini di Note 1 Dunia. Nah, sekarang kita bahas detail tentang Raja Mansa Musa ini. Raja dari Kerajaan Mali, penguasa Afrika Barat di abad ke-14. Mansa Musa lahir tahun 1280 di keluarga Kerajaan Mali. Sebelum ia naik tahta, sebenarnya saudara laki-lakinya lah raja di kerajaan ini. Dia adalah Mansa Abu Bakar, yang memerintah Kerajaan Mali ini sampai tahun 1312. Tapi ia turun tahta bukan karena dikudeta atau ia meninggal, tapi karena dia hilang di dalam sebuah misi pengembaraan. Menurut sejarawan Suriah abad ke-14 Shihab al-Umari, Abu Bakar ini terobsesi dengan Samudra Atlantik dan segala yang ada di dalamnya. Jadi, dikabarkan ia berangkat dalam sebuah ekspedisi dengan armada sebanyak 2.000 kapal dan membawa ribuan pria, perempuan, dan budak. Mereka pergi berlayar namun tidak pernah kembali pulang. Beberapa sejarawan berasumsi bahwa rombongan Abu Bakar berhasil mencapai Amerika Selatan, tapi tidak ada bukti konkret yang menyatakan bahwa ia menginjakan kaki di Amerika Selatan. Jadi intinya, Raja Abu Bakar ini, kakak dari Raja Mansa Musa, hilang dengan para orang yang dibawa dia sebanyak 2.000 tadi. Nah, singkat cerita, akhirnya karena Abu Bakar tidak pernah kembali, Mansa Musa naik tahta menjadi raja. Nah, di bawah kepemimpinannya lah kerajaan Mali berkembang sangat pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru termasuk Timbuktu yang sekarang adalah wilayah negara Mali. Kerajaan Mali ini membentang sepanjang 3.128 km dari Samudra Atlantik hingga daerah yang kini merupakan negara Nigeria. Nah, yang termasuk kerajaan Mali yang menjadi negara saat ini itu adalah negara Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Gambia, Guinea Bissau, Republik Guinea, dan Pantai Gading. Jadi luasnya yang meliputi Afrika Barat tadi ya. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Mali pun sangat besar, termasuk emas dan garam. Dan menurut British Museum, pada masa kekuasaan Mansa Musa, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di seluruh dunia. Jadi sudah menjadi tolak ukur ya, sudah kelihatan bahwa kekayaannya itu seperti apa, karena separuh emas yang beredar di seluruh dunia di abad ke-14 adalah milik dari kerajaan Mali yang tidak lain tidak bukan dipimpin oleh Raja Mansa Musa. Sebagai penguasa, Mansa Musa punya akses yang hampir tidak terbatas terhadap sumber-sumber kekayaan paling bernilai di abad pertengahan tersebut. Pusat-pusat perdagangan besar yang menggunakan emas dan komoditas lain sebagai alat tukar juga berada di dalam daerah kekuasaannya dia. Dan ia memperoleh kekayaan dari aktivitas perdagangan tersebut. Nah, walaupun kerajaan Mali menjadi sumber emas, kerajaan tersebut tidak banyak dikenal oleh dunia. Tapi, hal ini berubah ketika Mansa Musa, seorang muslim yang taat, memutuskan untuk berhaji ke Mekah melalui Gurun Sahara dan Mesir. Sang raja dikabarkan berangkat
dari Mali bersama dengan rombongan yang berisi 60.000 orang. Wow, banyak ya. Ia membawa serta seluruh pejabat, hakim-hakim kerajaan, pasukan tentara, penghibur, pedagang, penunggang unta, dan 12.000 budaknya. Juga serombongan kambing dan sapi untuk persediaan makanan. Wow. Saking banyaknya yang dibawa sang raja sampai rombongannya tampak seperti sebuah kota yang bergerak di gurun. Jadi kota yang berjalan di tengah gurun. Wow. Semua yang ikut dengan sang raja ini termasuk para budaknya mengenakan pakaian dengan brokat emas dan sutra Persia terbaik. Ada pula ratusan unta berjalan beruntun masing-masing mengangkut ratusan kilogram emas murni yang berbentuk batangan. Benar-benar sebuah pemandangan yang sangat cantik di tengah gurun pasir. Jadi ketika matahari menyorot di siang hari, emas tersebut berkilau-kilau dari pakaiannya maupun emas yang dibawa unta yang masih batangan. Kemudian pemandangan itu tampak lebih mewah saat rombongan ini mencapai Kairo, di mana mereka dapat benar-benar menunjukkan kekayaan mereka kepada penduduk setempat. Mansa Musa meninggalkan kota Kairo ini dengan kesan tak terlupakan, hingga Al-Umari yang mengunjungi kota itu 12 tahun setelah kedatangan Mansa Musa ke sana, ingat dengan jelas bagaimana orang Kairo menyanjung-nyanjung Raja Mali tersebut. Saking dermawannya Mansa Musa, dengan boros dia membagi-bagikan emas batangan yang dibawa pada para penduduk yang ada di Kairo. Namun, sedekah yang ia berikan berupa emas tersebut bukan menjadikan penduduk Kairo menjadi kaya, tapi justru sebaliknya. Dengan emas yang dia berikan, kawasan tersebut perekonomiannya hancur hampir kurang lebih selama 10 tahun. Perusahaan teknologi Amerika Serikat SmartAsset.com memperkirakan berdasarkan penyusutan nilai emas, perjalanan haji Mansa Musa menyebabkan kerugian ekonomi senilai 1, miliar US dollar atau sekitar 21,4 triliun rupiah di seantero Timur Tengah. Wow. Karena sedekah emas tadi, jadi perekonomiannya hancur. Dalam perjalanan pulangnya, Mansa Musa kembali melewati Kairo, Mesir. Dan menurut beberapa orang dan beberapa sejarawan, si Mansa Musa ini mencoba untuk menarik kembali beberapa emas yang sudah ia bagikan kepada penduduk. Hal itu ia lakukan demi mengembalikan perekonomian Kairo yang sudah hancur tadi. Namun, apa yang ia lakukan ternyata tidak signifikan membantu, karena memang kenyataannya selama 10 tahun perekonomiannya belum benar-benar pulih. Lucy Duran dari School of African and Oriental Studies di London mencatat bahwa para penghibur Mali yang merupakan pendongeng balada sejarah marah terhadap Mansa Musa. Ia membagikan terlalu banyak emas sepanjang perjalanan hingga para penghibur tak mau memuji-mujinya lagi dalam nyanyian mereka. Karena mereka berpikir bahwa sang raja telah menghambur-hamburkan sumber daya alam lokal di luar kerajaannya sendiri. Di mata para ahli sejarawan, sudah tidak ada keraguan lagi bahwa Mansa Musa menghabiskan atau menghambur-hamburkan banyak sekali emas sepanjang perjalanan hajinya. Namun justru kedermawanannya itulah yang menarik perhatian dunia. Mansa Musa membuat kerajaannya, kerajaan Mali, dan dirinya sendiri diakui oleh dunia. Pada peta Katalan Atlas yang berasal dari tahun 1375, sebuah lukisan bergambar seorang raja Afrika yang duduk di atas singgasana emas di puncak Timbuktu sambil memegang sepotong emas di tangannya. Setelah keberangkatan haji Mansa Musa tadi, Timbuktu menjadi Eldoradonya Afrika, dan orang-orang datang dari negeri yang dekat dan jauh untuk melihat kekayaan negeri itu. Pada abad ke-19, negeri tersebut masih menyimpan sebuah mitos sebagai kota emas yang hilang di ujung dunia, dan menjadi incaran para pemburu dan penjelajah seluruh dunia, khususnya penjelajah dari Eropa. Di mana hal ini sebagian besar karena apa yang telah dilakukan Mansa Musa 500 tahun sebelumnya. Kemudian Mansa Musa kembali dari Mekah bersama sejumlah cendekiawan Islam, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad dan penulis puisi sekaligus arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Saheli.
yang dikenal sebagai perancang masjid Jingwe Reber, yang terkenal dan terletak di kota Timbuktu, negara Mali. Raja dikabarkan membayarnya dengan 200 kg emas yang jika dikonversikan ke dalam kurs uang saat ini kurang lebih setara dengan 117,2 miliar rupiah. Selain mendorong dunia seni dan arsitektur, ia juga mendanai sastra dan membangun banyak sekolah, perpustakaan, dan masjid di seluruh wilayah kerajaan Mali tersebut. Tak lama, Timbuktu berubah menjadi pusat pendidikan dan banyak orang berdatangan dari berbagai belahan dunia untuk belajar di tempat yang kini dikenal sebagai Universitas Sankore. Raja Mansa Musa yang kaya itu juga seringkali dianggap berjasa karena telah memulai tradisi pendidikan di Afrika Barat. Meskipun kisah tentang kerajaannya hanya sedikit diketahui orang dari luar Afrika Barat maupun dari seluruh dunia. Setelah Mansa Musa meninggal pada tahun 1337, pada usia 57 tahun, kerajaannya diwariskan kepada keturunan-keturunannya, namun keturunannya tidak dapat mempertahankan kerajaan Mali, sehingga kerajaan Mali akhirnya runtuh di sekitar tahun 1610 gitu. Jadi itulah tadi segelintir kisah dari Mansa Musa, raja yang dermawan. Semoga informasi yang sudah dirangkum oleh tim Satu Dunia bisa menambah wawasan kalian semua. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.